Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Baisan di channel Ihsan Petani Muda dan channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Baisan sedang berada di lahan Baisan. Ini lahan Baisan yang di sini Baisan budidaya CMK Genio yang sekarang tepatnya tanggal 27 Februari 2023. Untuk usia CMK Genio Baisan ini sekarang tepatnya 129 HST. Dan kemarin di 128 HST Baisan informasikan kemarin di petikan yang ke-18 ya, itu Baisan dapat 31 kilo. Alhamdulillah teman-teman, dengan kalau untuk nota Baisan belum update, tapi masih di angka kisaran 33 sampai 35 per kilo teman-teman. Nah, di kesempatan video kali ini seperti biasa ini rutinitas penyemprotan tentunya teman-temannya, yang harusnya di 127 HST kemarin dilakukan penyemprotan, cuman Baisan ada acara dan tidak sempat penyemprotan di lahan ini teman-teman. Nah, di kesempatan video ini adalah untuk masih di tahap mengobati ini busuk batang, busuk ranting, layu fusarium, ada juga layu bakteri dan juga antraknosa teman-teman. Busuk daun juga bisa. Ini Baisan akan kasih tips. Dari kemarin Baisan hanya mengaplikasikan fungisidanya saja, dan di sini Baisan akan kasih tipsnya sekalian. Oke, yang pertama teman-teman ya, ketika ada tanaman yang terkena busuk batang, kita langsung ke sana saja biar lebih enak. Ini ada gejala busuk batang. Nah, ini busuk batang teman-teman, yang ini sudah sekitar hampir 10-an hari terkena busuk batang. Langkah awal yang apabila tanaman terkena busuk batang teman-teman ya, itu jangan langsung dicabut, jadi dibiarkan terlebih dahulu di sini. Yang penting kita lakukan penyemprotan dengan tahap pengobatan teman-teman ya. Yang kemarin sudah Baisan update, Baisan menggunakan bahan aktif tembaga oksida merek dengan Nordok. Jika tidak ada Nordok, pokoknya cari yang bahan aktif tembaga oksida teman-teman. Disemprot terlebih dahulu, jangan langsung dicabut. Ini pengalaman Baisan, kalau langsung dicabut terkena busuk batang seperti ini, kalau langsung dicabut, apalagi ada di tengah-tengah ini, termasuk ada di bagian paling pinggir, dicabut di tengah, kita bawa ke sana, dibawa keluar. Nah, itu malah rawan sekali, nanti cepat sekali menular ke tanaman yang masih sehat teman-teman ya, ke tanaman yang masih sehat ini. Jadi dibiarkan dulu saja seperti ini. Yang penting dilakukan penyemprotan untuk menghentikan serangan jamurnya ya, dan ini mungkin paling resiko yang terkena busuk batang lainnya ini adalah di samping-sampingnya. Itu agak mending teman-teman ya, agak mending daripada harus kita bawa ke pinggir ya. Yang lain yang tanamannya sehat pasti nanti ikut terkena teman-teman. Nah, intinya seperti itu. Jadi diobati dulu, bisa menggunakan bahan aktif tembaga oksida yang tentunya harus di rolling dengan fungisida yang lain. Itu kemarin Baisan aplikasi bahan aktif tembaga oksida, Baisan rolling menggunakan bahan aktif Probinep merek dagang Star Plus, dan juga bahan aktif Mancozeb merek dagang kemarin lupa teman-teman, tapi bahan aktifnya Mancozeb. Jadi di rolling, jangan berturut-turut menggunakan bahan aktif tembaga oksida ya, jelas ya. Jadi di rolling, entah itu pokoknya merek dagang apapun, yang penting di rolling. Nih, ini gejala busuk batang ini, kalau di bagian bawah ini gosong teman-teman. Nih ya, kelihatan ya, ini gosong, ini gejala busuk batang. Nah, pokoknya ketika tanaman terkena busuk batang seperti ini, dibiarkan dulu, jangan langsung dicabut. Nah, ketika sudah kering teman-teman ya, ketika sudah kering seperti ini, nah teman-teman bisa langsung dibuang. Yang penting catatan sudah kering ya, sudah kering, boleh dicabut, dibuang, dan itu pun harus cara pembuangannya itu harus berhati-hati teman-teman ya. Dalam artian ya, kita harus sebisa mungkin jangan terkena tanaman yang masih sehat seperti ini. Ini resikonya cepat sekali menular. Lebih baik menular ada di bagian sini
di area yang terkena busuk batang daripada kita harus bawa ke sana. Misal itu pasti yang samping kanan kiri yang sehat pasti terkena dampaknya teman-teman, itu sudah pasti. Nah itu tips dari Baisen dan juga pengalaman Baisen, karena Baisen juga sudah pernah mengalaminya dan Baisen coba praktekkan yang seperti ini dan alhamdulillah aman ya. Lain halnya dengan layu fusarium ataupun layu bakteri. Kalau di tanaman terong, cabai juga bisa Baisen teman-teman praktekkan. Ini juga pengalaman Baisen. Kalau layu fusarium itu teman-teman ketika sudah terjangkit diobati ya, diobati menggunakan bahan aktif tembakau-oksida ataupun bisa menggunakan mikrobakter seperti Trichoderma dan Lactobacillus, itu juga bisa. Tapi itu hanya sistemnya untuk pencegahan teman-teman. Dikocorkan, paling bagus menggunakan bahan aktif tembakau-oksida, dikocorkan. Ketika sudah 1 minggu itu paling kalau layu fusarium 1 minggu sudah mati teman-teman, sudah mati. Nanti kawan-kawan bisa langsung dicabut dan dibuang, atau misal sudah ada gejala bisa langsung dicabut terus dibuang. Yang penting dengan catatan tanah yang ada di media tanam itu sebisa mungkin jangan sampai merembet ke tanamannya lain. Harus dikali seperti video yang biasa ya, dicabut, ditaruh ke ember, dan media yang ada di tanah ini yang terkena layu fusarium diambil sedikit, dimasukkan dan disemprot dengan tembaga oksida di lubang tanam. Intinya seperti itu teman-teman, jelas ya. Jadi kalau layu fusarium bisa teman-teman langsung cabut, langsung dicabut, dibuang, dan ya usahakan tanahnya jangan merembet ke tanamannya lain, dan media yang ada di lubang tanam dicabut ikut dibuang. Itu kalau layu fusarium ataupun layu bakteri. Tapi kalau busuk batang lain cerita teman-teman ya. Biarkan terlebih dahulu di bagian sini standby. Yang penting dilakukan penyemprotan, jangan dibiarkan cuma tidak dilakukan penyemprotan. Dan itu pun harus pas bahan aktifnya seperti tembaga oksida, harus merata. Dan yang paling penting di area yang terkena ini itu dilebihkan dosisnya, maksudnya penyemprotannya harus lebih kuat untuk aplikasinya. Intinya seperti itu. Oke, jelas ya. Nah ini jadi di kesempatan video kali ini itu adalah temanya penyemprotan teman-teman ya. Jadi di sini biasanya akan melakukan penyemprotan. Bahan aktifnya itu adalah tembaga oksida merek dagang Nordok. Nanti akan Baisen racikan teman-teman. Nah ini contohnya yang busuk batang juga ini nih. Jadi Baisen biarkan. Nah ini alhamdulillah teman-teman ya, di sampingnya aman. Cuman tetap biasanya ada kena yang 1-2, ada yang terkena, itu busuk batang teman-teman. Tapi alhamdulillah aman, cuman Baisen biarkan. Yang penting disemprot, yang bagian sana dan sini dilebihkan penyemprotannya. Ini seperti itu, dan juga di pangkal batang. Nah kalau untuk buahnya bisa kawan-kawan lihat sendiri. Oh masih lumayan ramai. Jadi memang keistimewaan saya Mekax Genio itu dia terus berbunga walaupun di masa-masa panen. Kawan-kawan lihat sendiri. Ya, oke langsung saja kita racik, dan tentunya simak video ini sampai selesai, jangan di skip biar tidak gagal paham teman-teman, dan share juga ke media sosial teman-teman semua agar nanti teman-teman petani pemula ataupun petani senior bisa saling video ini bisa berbagi dan juga bermanfaat tentunya teman-teman ya. Dan jangan lupa share media sosial teman-teman semua, tekan like, subscribe agar nanti channel petani muda semakin berkembang. Dan tentunya bagi yang sudah subscribe, Baisen doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, kita racik langsung untuk fungisidanya. Oke langsung kita racik teman-teman ya. Ini untuk penyemprotan kali ini yaitu Baisen menggunakan bahan aktif tembaga oksida. Ini merek dagangnya Nordok teman-teman ya. Nah teman-teman bisa menggunakan bahan aktif lain, maksudnya merek dagang lain teman-teman ya, bukan bahan aktif, merek dagang lain, tidak harus Nordok teman-teman. Bisa pakai Capside 77, bisa pakai dari Dupont itu juga ada, tembaga oksida sama itu malah juga bagus teman-teman. Baisen juga pernah pakai. Jadi pokoknya cari di daerah teman-teman semua yang paling mudah didapat, itu saja. Kalau pakai Nordok memang Baisen cocok ya, kalau mau pakai Nordok ya monggo teman-teman ya, terserah. Yang pokoknya cari yang paling mudah didapat. Nah ini sering sekali Baisen bahas dan hampir setiap aplikasi Baisen bahas. Ini Baisen nanti akan hanya ambilkan poin-poinnya saja teman-teman. Nah ini hal yang penting jika menggunakan bahan aktif tembaga oksida, yaitu yang pertama Baisen bahas
ini aplikasinya harap tunggal teman-teman, jangan dimix dengan insektisida ataupun fungisida, karena bahan aktif tembakau-sida jika dimix dengan bahan aktif yang lain, nanti bahan aktif yang lain itu tidak akan maksimal ya, tidak akan maksimal dalam kinerjanya. Makanya tidak bolehnya ini karena memang nanti bahan aktif yang lain tidak akan berfungsi, tidak akan maksimal ya, jelas ya. Bukan dalam artian nanti tidak boleh itu karena memang apa ya, ada suatu hal yang nanti bisa berdampak buruk pada tanaman dan lain sebagainya. Itu kalau untuk pengalaman Bison juga, Bison pernah mencoba beberapa Bison mix dengan fungisida yang lain. Untuk tanaman aman teman-teman ya, untuk tanaman aman, yang penting sesuai dosis. Untuk tanamannya aman, cuman seakan-akan fungisida yang lain itu tidak berfungsi, jadi menguap. Nah intinya seperti itu. Jadi tidak bolehnya ini karena memang nanti bahan aktif yang lain, misalkan dicampur dengan mankoseb ataupun bahan aktif chlorothalonil, itu nanti tidak akan fungsi teman-teman. Tidak bolehnya karena memang hal yang seperti itu, jelas ya. Nah kalau teman-teman mau mix tembakau oksida dimix dengan fungisida yang lain ataupun dengan insektisida, nggih monggo. Yang penting nanti kinerjanya yang lain tidak akan maksimal. Buat apa kita aplikasikan kalau yang lainnya bahan aktif yang lain tidak akan maksimal. Intinya seperti itu ya. Terserah mau jika dimix ya monggo, cuma tidak akan maksimal untuk bahan aktif yang lain. Intinya seperti itu. Buat apa? Bisa dikatakan itu hal yang mubah teman-teman ya. Jadi saran Bison jangan dicampurkan dengan bahan aktif yang lain, entah itu insek ataupun fungisida. Itu yang pertama. Yang kedua, ini aplikasi tembakau oksida ini ke tanaman untuk mengobati harusnya 5 hari sekali teman-teman ya. Kemarin cuman Bison ini 7 hari karena memang kosong, kemarin tidak sempat melakukan penyemprotan. Cuman kemarin sudah Bison rolling menggunakan bahan aktif mankoseb dan juga Probinep yang biru, sudah Bison mix teman-teman. Jadi jangan menggunakan bahan aktif tembakau oksida ini terus menerus. Jadi 5 hari pakai tembakau oksida. Itu harus di rolling teman-teman, tidak boleh terus menerus menggunakan bahan aktif tembakau oksida. Nanti efeknya terkadang daunnya agak kaku dan juga bunganya juga rontok. Nah ini juga penting sekali. Ini yang ketiga, gunakan sesuai dosis tembakau oksida ini, jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan, apalagi penyemprotannya di sampai pucuk, batang dan juga pangkal batang, nanti Bison jamin bunganya pasti rontok teman-teman, karena terlalu kaku. Daunnya nanti agak tua, kaku, dan nanti bunganya rontok. Itu kalau berlebihan. Dosis yang tepat pokoknya 2 gram per liter air. Jika menggunakan tangki 16 sekitar 32 mili. Kalau yang 100 gram ini kalau teman-teman mau takar 3 kali 3 90, yang 2 kali 3 berarti 60, sekitar buat 3 tangki teman-teman ya. Pokoknya dalam satu tangki 16 liter dikasih 32 mili. Jika digramkan ya pokoknya sekitar 32 gram per tangki 16. Jika 14 liter berarti ya 28 gram per tangki semprot. Intinya seperti itu. Oke, jelas ya? Jelas. Jadi bahan aktifnya pertama, bahan aktif tembakau oksida itu harus aplikasi tunggal. Yang kedua harus sesuai dosis, dan juga jika aplikasinya 5 hari sekali harus di rolling dengan insektisida ataupun di rolling dengan fungisida yang lain teman-teman. Nah, seperti ini sih. Nah ini Bison beli yang ini karena memang yang ini juga masih takut kurang teman-teman. Oke, ini sudah sering Bison bahas ya. Jadi yang belum lihat penjelasannya, nanti kawan-kawan bisa lihat di video-video sebelumnya. Untuk penjelasannya lebih lengkap ada untuk bahan aktif tembakau oksida ini. Nah oke, ini kalau takaran 1 gram, oh iya pakai ini dulu. Takaran 1 gram per 2 gram per liter air, jadi ketemunya kan 32 gram. Kalau yang ini buat 100 gram ini buat 3 tangki yang 16 liter. Kalau di takaran satuan sendok itu teman-teman bisa menggunakan 1 sendok makan full. Itu ketemu teman-teman kalau menggunakan takaran sendok. Kalau mau ditimbang di gram ya lebih bagus, intinya seperti itu. Pokoknya dikasih 1 sendok makan full teman-teman ya. Nah kira-kira segini nih, 1 sendok makan full per tangki 16 liter. Nah ini juga harus dilarutkan seperti ini. Nah ini teman-teman, jadi bahan aktif tembakau oksida ini memang spektrumnya sangat luas. Ini bisa untuk busuk batang, busuk ranting, cacar daun, busuk daun, antraknosa, karat daun juga bisa teman-teman. Memang tembakau oksida ini
spektrumnya luas. Jelas ya. Nanti jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Bison bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Nah, ini kalau dicampur dengan apalagi di musim penghujan teman-teman, itu penting sekali aplikasi peratap, penembus dan juga pembasah. Ini Bison menggunakan stickball, merek dagang stickball. Pokoknya kalau untuk perekat merek dagang paling banyak teman-teman ya. Tinggal cari di daerah teman-teman yang paling mudah didapat, dan tentunya harus yang direkomendasikan ke pertanian. Jangan yang aneh-aneh teman-teman lah ya. Pakai menggunakan sunlight ataupun yang lain, itu bukan untuk bukan untuk tanaman, bukan untuk pertanian ya. Jadi saran Bison menggunakan yang ada di kiosk pertanian yang direkomendasikan untuk pertanian. Ini pokoknya merek dagang banyak, teman-teman mau menggunakan apa saja terserah. Ini 2 mili per liter, di sekitar 32 mili teman-teman ya. Kalau menggunakan perekat lebih bagus nanti untuk kinerja fungisidanya. Oke, jelas teman-teman ya. Jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Bison bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Dan tentunya jika video ini bermanfaat, tentunya teman-teman ya jangan lupa dukung channel Seni Petani Muda dengan tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya. Karena nanti channel Seni Petani Muda semakin berkembang, dan bagi yang sudah subscribe tentunya Bison doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah. Oke, jadi cukup sekian dari Bison. Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.